Hai guys, di video kali ini saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya dan ada juga analisa fase bulan, kondisi altcoin sekarang, dan prediksi harga koin Arbitrum ketika listing dan juga event yang bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya, di mana kemarin mencapai titik tertingginya untuk tahun ini sampai ke 28.500, close dengan merah ya teman-teman. Hari ini dimulai dengan sedikit kenaikan kalau dari close-nya itu, dan ini ada kalau misalnya kita pakai indikator TD sequential, di mana setup untuk kenaikannya ini sudah berakhir ya. Jadi biasanya angka ini akan muncul dari 1 sampai 9. Ketika sudah pas 9, maka kemungkinan terjadi reversal itu akan lebih tinggi. Dimana ini di sebelumnya ini terjadi ya teman-teman. Di tanggal 10 Maret ini terjadi penurunan itu dan angkanya itu sampai ke nomor 9. Apa yang terjadi setelahnya? Yang terjadi adalah harga naik dari situ, bisa naik dari 19 ribuan sampai ke 28 ribu. Jadi kalau kita lihat TD sequential ini kemungkinan bisa akan ada koreksi untuk harga Bitcoin di beberapa hari ke depannya, teman-teman. Dari time frame 4 jam sendiri, dia melakukan yang namanya pola rising wedge atau triple tap seperti ini. Sudah ada 3 kali, 1, 2, 3 menyentuh di daerah atasnya. Dan sekarang bertengger di atas garis support yang ada di sini. Ada bearish divergence yang jelas untuk RSI-nya ya, teman-teman. Dan MACD-nya juga ada, di market cipher juga ada. Dari indikator-indikatornya menunjukkan kalau akan terjadi koreksi, ada beberapa daerah support yang bisa menahan harga Bitcoin dan mungkin bisa bounce dari situ, yaitu 26.700, 25.200, 25.200 akan menjadi daerah support yang kuat ya teman-teman. Dan analisanya masih sama seperti kemarin, tidak terlalu banyak ada perubahan untuk harga Bitcoin sendiri. Kalau kita lihat dari fase bulannya, maka kita akan ke yang namanya New Moon. Ini di tanggal 22 Maret, dini hari nanti ya teman-teman. Di mana ini kalau kita lihat pola yang sebelumnya terjadi, ketika dari Full Moon itu ke New Moon ya teman-teman, ini dalam posisi naik. Dan ketika dari New Moon itu ke posisi Full Moon, maka ini posisinya menurun. Jadi kemungkinan kita bisa melihat adanya koreksi untuk harga Bitcoin kalau kita lihat dari pola fase bulan ini ya teman-teman. Tetapi semuanya itu tergantung kepada event yang akan terjadi di Kamis dini hari nanti, yaitu akan ada FOMC meeting itu di jam 1 malam. Di mana ini bisa menjadi masa-masa penentuan apakah Bitcoin bisa melanjutkan kenaikannya ke atas ya teman-teman, bisa ke 30.000, 40.000 dan seterusnya, tergantung daripada FOMC meeting yang akan diadakan. Nah, ini berkenaan dengan kenaikan suku bunga. Kalau misalnya naik 50 BPS, itu berarti kondisi masih bearish ya teman-teman. The Fed masih berusaha untuk melawan inflasi. Mereka ingin inflasi itu ditekan sampai 2%, sehingga caranya adalah dengan menaikkan suku bunga tersebut. 50 BPS ini cukup tinggi, sehingga bisa memberikan selling pressure yang kuat di harga Bitcoin dan harga saham juga. 25 BPS mungkin sedikit bearish ya teman-teman, karena masih naik. Yang bullish itu kalau misalnya 0 BPS tidak ada kenaikan sama sekali, maka ini bisa memberikan angin segar untuk harga Bitcoin dan harga saham. Jadi FOMC meeting Kamis dini hari nanti itu akan menjadi penentuan yang besar untuk harga Bitcoin. Kondisi altcoin bagaimana? Untuk sekarang ini hanya terjadi sedikit kenaikan di beberapa altcoin saja. Paling tinggi itu SDC ini, kemudian ada Stacks, ini adalah layer 2 Bitcoin. Paling ada Solana, dan sisanya itu tidak ada kenaikan yang terlalu besar. Rata-rata itu mengalami penurunan. Immutable X minus 15, AGIX minus 13, Conflux minus 10, OKB juga minus 6. Jadi belum waktunya alt season. Dilihat dari Bitcoin dominance juga dalam posisi naik terus. ETH per Bitcoin juga dalam posisi menurun terus. ETH masih melemah terhadap Bitcoin. Dan terakhir adalah soal prediksi harga koin Arbitrum. Kira-kira harganya berapa ketika akan di-listing di tanggal 23 malam nanti. Namanya adalah ARB Coin Arbitrum, di mana Arbitrum ini adalah layer 2 Ethereum yang bisa menyediakan jaringan yang cepat, bisa memproses lebih banyak transaksi
dan cocok untuk berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari kita. Nah, ada beberapa cara yang digunakan, itu kalau misalnya koin ARB ini disamakan market cap-nya itu dengan optimism, maka harganya itu akan menjadi $0,65, di mana sekarang itu market cap-nya adalah $839 juta, di mana ARB itu memiliki jumlah koin yang lebih banyak dibandingkan dengan optimism, jadi harganya akan lebih rendah di market cap yang sama. Kalau misalnya ARB itu berada di harga dengan fully diluted valuation yang sama dengan optimism, maka harga token ARB itu bisa seputar $1,15. Dan kalau misalnya berdasarkan fully diluted valuation, yaitu jumlah uang yang dimasukkan di DeFi yang ada di Arbitrum, maka ini masuknya ke harga $2,07. Jadi paling rendah itu adalah sekitar 0,6 dan paling tinggi adalah di $2,07. Kalau saya sih mengambil langkah konservatif untuk prediksi harga koin Arbitrum, yaitu $1 ya teman-teman. Dimana itu market cap-nya itu akan muncul sebesar $1,1 miliar Amerika Serikat. Itu sudah cukup besar untuk sekarang-sekarang ini, meskipun masih bisa besar lagi karena belum masa alt season yang gedenya. Bakal ada masa alt season yang gedenya, itu akan menaikkan market cap koin-koin pilihan seperti Optimism dan Arbitrum juga, sama seperti situasi di tahun 2020 ketika DeFi Summer itu terjadi. Koin-koin yang fundamentalnya itu bagus bisa naik beberapa kali lipat, dan salah satunya adalah Optimism menurut saya, GMX juga, Arbitrum juga bisa menjadi koin yang berpotensi untuk naik banyak ya teman-teman. Ditambah juga dengan koin-koin yang ada di ekosistem Arbitrum dan Optimism juga. Jadi bukan hanya koin utamanya, tetapi anak-anaknya itu juga bisa naik banyak ketika alt season yang gede itu terjadi. Biasanya terjadi mulai dari bulan April, kemudian puncaknya itu di sekitar Juli atau Agustus ya. Jadi bulan-bulan seperti itu biasanya nge-hype banget. Orang-orang sangat bullish untuk altcoin. Tetapi disitulah justru waktu yang tepat untuk menjual altcoin, semua altcoin pada dasarnya, karena biasanya September itu akan bearish. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.